Selamat datang di channel Sahabat Onlineku. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, hidup seorang anak laki-laki bernama Farel bersama ayahnya, Pak Surya. Mereka hidup sederhana namun bahagia, meski hanya tinggal berdua setelah kepergian ibu Farel karena sakit beberapa tahun lalu. Pak Surya bekerja sebagai tukang bangunan lepas, sementara Farel mulai dikenal sebagai penyanyi cilik berbakat yang sering tampil di acara desa. Suatu hari, proyek bangunan tempat Pak Surya bekerja terhenti mendadak karena kekurangan dana. Ia pun kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Farel yang waktu itu belum punya cukup tawaran manggung, hanya bisa melihat ayahnya termenung tiap malam di teras rumah. "Yah, nanti juga ada rezeki," kata Farel, mencoba menghibur. Tapi hati Pak Surya penuh kekhawatiran. Uang tabungan tinggal sedikit, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Keesokan harinya, Pak Surya mendapatkan pesan WhatsApp dari seseorang yang menawarkan pinjaman online tanpa jaminan. "Cepat cair, hanya pakai KTP," begitu bunyinya. Dalam kondisi terjepit, ia pun tergoda. Tanpa berpikir panjang, ia mengklik tautan itu, mengisi data pribadi, dan tak lama kemudian uang sebesar 2 juta rupiah masuk ke rekeningnya. Setidaknya bisa buat beli beras dan bayar listrik, pikirnya. Farel tidak tahu apa yang dilakukan ayahnya. Ia hanya merasa heran karena tiba-tiba ayahnya membeli sembako cukup banyak hari itu. "Dari mana uangnya, yah?" tanya Farel polos. Pak Surya hanya menjawab singkat, "Ada rezeki, Le." Namun keceriaan itu tak bertahan lama. 3 hari kemudian, ponsel Pak Surya tak henti-hentinya berdering. Nada ancaman mulai muncul. "Segera bayar, sudah jatuh tempo." Begitu isi pesan-pesan itu, wajah Pak Surya kembali murung. Ia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Bunga pinjaman bertambah setiap hari, dan tekanan makin besar. Setelah pinjaman pertama jatuh tempo, Pak Surya panik. Ia belum punya uang untuk membayar karena belum ada pekerjaan masuk. Ia mencoba menghubungi nomor yang memberi pinjaman, tapi tidak direspons. Hanya ada pesan otomatis yang menuntut pelunasan. Untuk menutupi pinjaman itu, ia mengajukan pinjaman baru dari aplikasi lain. Uangnya dipakai untuk menutup pinjaman lama, tapi bunga dan biaya admin memakan hampir separuhnya. Ia terjebak. Farel mulai curiga karena ayahnya sering gelisah dan tidak tidur nyenyak. Ia mendengar ayahnya berbicara sendiri, kadang marah-marah, kadang terduduk lesu. Farel ingin bertanya, tapi takut ayahnya tersinggung. Pak Surya berusaha tetap tersenyum di depan Farel. Ia tidak ingin anak semata wayangnya tahu bahwa ia sedang dihantui oleh belasan aplikasi pinjaman online. Dalam seminggu, ia sudah meminjam dari 5 aplikasi berbeda. Pesan-pesan ancaman makin parah. Foto KTP dan selfie Pak Surya mulai disebarkan ke kontak ponselnya. Bahkan ada yang mengedit foto Pak Surya dengan tulisan "penipu, belum bayar utang", lalu dikirim ke teman-temannya. Salah satu pesan bahkan mengancam akan menyebarkan foto Farel juga. "Bayar sekarang atau kami sebar semua data anakmu," tulisnya. Pak Surya gemetar. Ia mulai merasa dunia menutupnya dari segala arah. Sore itu, Farel pulang dari latihan nyanyi. Ia menemukan ayahnya duduk di dapur dengan mata sembab. "Ayah, kenapa?" tanyanya pelan. Tapi Pak Surya tidak menjawab, hanya mengelus rambut anaknya. Tekanan demi tekanan membuat Pak Surya merasa malu pada diri sendiri. Ia merasa telah gagal sebagai ayah. Ia ingin melindungi Farel, tapi malah menjerumuskannya ke bahaya. Seiring hari berlalu, tekanan dari para penagih pinjol semakin menggila. Nomor-nomor asing terus menelepon Pak Surya, siang dan malam, bahkan saat ia sedang beristirahat. Ia tak bisa tidur nyenyak, selalu gelisah dan mudah marah. Puncaknya, salah satu penagih menelepon Farel. "Suruh ayahmu bayar utang, kalau tidak, kariermu yang kami hancurkan," teriak suara di seberang. Farel ketakutan, ia langsung menangis dan menunjukkan telepon itu pada ayahnya. Pak Surya sangat marah dan merasa bersalah. Ia tidak menyangka bahwa putranya akan jadi sasaran. Farel tidak mengerti sepenuhnya,
tapi kini ia tahu bahwa ayahnya terlilit utang. Yah, kenapa harus pinjam dari orang jahat begitu? Tanya Farel. Pak Surya akhirnya mengaku. Ia cerita dari awal tentang kehilangan pekerjaan, tentang pinjaman pertama, dan bagaimana semuanya jadi berantakan. Farel mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, merasa hancur. Kita masih punya satu sama lain, yah. Aku gak marah. Tapi ayah harus berhenti gali lubang tutup lubang, ucap Farel dengan suara pelan tapi tegas. Kata-kata itu menghantam hati Pak Surya. Namun keluar dari jerat pinjol tidak semudah itu. Beberapa aplikasi telah menyebarkan data pribadi Pak Surya ke media sosial. Tetangga-tetangga mulai membicarakan keluarga mereka. Stigma mulai menempel. Farel pun mengalami tekanan di sekolah. Teman-temannya mulai menjauhinya setelah melihat status WhatsApp yang menyebut namanya sebagai anak dari penipu pinjaman. Ia merasa malu, tapi tetap mencoba kuat. Pak Surya akhirnya mendatangi pihak RT dan meminta bantuan. Ia ingin mencari jalan keluar secara hukum, namun tak tahu harus kemana. Ketua RT menyarankan untuk mendatangi LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Itu pertama kalinya Pak Surya merasa ada secercah harapan. Meski malu, ia sadar bahwa ia tak bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Ia harus berani mencari pertolongan. Dengan ditemani Farel, Pak Surya berangkat ke kota untuk mengunjungi LBH. Itu bukan hal mudah baginya. Ia takut akan dihakimi atau malah dianggap remeh karena tak tahu hukum. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seorang pengacara muda bernama Bu Ratih. Dengan sabar, Bu Ratih mendengarkan kisah Pak Surya dari awal hingga akhir. Ia tidak menghakimi, hanya mencatat dan mengangguk pelan. Pak, apa Bapak tahu bahwa banyak aplikasi pinjol itu ilegal dan tidak terdaftar di OJK? Tanya Bu Ratih. Pak Surya menggeleng. Ia tidak tahu apa itu OJK, apalagi legalitas aplikasi. Bu Ratih kemudian menunjukkan daftar pinjol ilegal yang dikeluarkan OJK. Dari 15 aplikasi yang menghubungi Pak Surya, 13 diantaranya ternyata tidak resmi. Artinya, praktik mereka bisa dilaporkan. Dengan bantuan LBH, Pak Surya mulai menyusun laporan. Ia mengumpulkan bukti-bukti, screenshot ancaman, sebaran data pribadi, hingga rekaman suara. Semua dikumpulkan untuk dibawa ke polisi. Farel ikut membantu ayahnya menata dokumen. Meski usianya masih muda, ia ingin menunjukkan dukungan penuh kepada ayahnya. Ia tidak ingin melihat ayahnya jatuh lebih dalam. Pak Surya merasa ada harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa bernapas lebih lega. Meski masalah belum selesai, ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Bu Ratih juga memberikan konseling psikologis bagi Pak Surya dan Farel. Trauma akibat tekanan pinjol ternyata cukup berat. Farel yang biasanya ceria, kini menjadi pendiam dan murung. Langkah kecil itu jadi titik balik. Mereka mulai bisa tersenyum kembali, meski masih canggung. Tapi Farel percaya, selama mereka bersama, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Beberapa minggu kemudian, LBH membawa kasus Pak Surya ke media lokal. Nama dan wajah Pak Surya disamarkan, namun kisahnya dibagikan luas agar masyarakat waspada terhadap pinjol ilegal. Respon publik sangat positif. Banyak orang mengaku pernah mengalami hal serupa. Beberapa bahkan mengirimkan pesan dukungan pada akun media sosial Farel. "Kamu anak hebat," tulis salah satu netizen. Media mulai melirik Farel bukan hanya sebagai penyanyi cilik, tapi juga anak yang berani dan mendampingi ayahnya dalam situasi sulit. Salah satu stasiun TV menawarkannya tampil di acara talk show. Awalnya Pak Surya ragu. Ia takut masa lalunya diungkit dan mempermalukan anaknya. Tapi Farel justru meyakinkan ayahnya. Justru ini bisa jadi pelajaran buat orang lain, yah. Dalam acara itu, Farel bercerita sambil menahan air mata. Ia bilang bahwa utang bukan aib, tapi jika tidak diselesaikan dengan jujur dan terbuka, bisa menghancurkan keluarga. Penonton pun terharu. Banyak yang mulai berdonasi untuk Farel dan ayahnya. Bahkan,
Ada kontrak kerja menyanyi baru yang datang untuk Pharrell dari acara-acara off-air dan YouTube. Semangatnya pun mulai tumbuh kembali. Pak Surya mulai mendapat tawaran kerja lagi karena beberapa orang tersentuh oleh kisahnya. Mereka ingin memberinya kesempatan kedua. Ia menerima dengan rendah hati. Polisi pun mulai menindaklanjuti laporan Pak Surya. Beberapa aplikasi pinjol ilegal yang sering meneror akhirnya ditindak, dan beberapa operatornya ditangkap. Walau masih banyak yang berkeliaran, setidaknya sebagian rantai kejahatan mulai terputus. Pak Surya merasa lega dan bersyukur bahwa ia berani mengambil langkah pertama. Kini ia ingin fokus memperbaiki hidup dan menjadi ayah yang lebih baik. Dan Pharrell, ia tetap bernyanyi, tapi kini dengan semangat baru, menyuarakan harapan. Setelah tampil di televisi, Pharrell dan ayahnya mulai menerima banyak dukungan dari masyarakat luas. Beberapa pengusaha bahkan mengundang mereka untuk hadir dalam acara motivasi keluarga. Pak Surya, meskipun masih merasa malu, mulai belajar berbicara di depan umum. Di salah satu acara, seorang ibu menangis dan memeluk Pak Surya. "Saya juga korban pinjol, Pak. Terima kasih sudah berani bicara," katanya. Momen itu membuat Pak Surya sadar bahwa kisahnya bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Pharrell semakin aktif bernyanyi dan mengisi acara. Lagu-lagunya kini tidak hanya tentang cinta dan alam, tapi juga tentang harapan, keluarga, dan keberanian. Ia bahkan menulis lagu berjudul "Ayah Jangan Menangis Lagi" yang viral di media sosial. Meski begitu, kehidupan mereka belum sepenuhnya pulih. Tagihan masih ada, meskipun kini tidak sebanyak sebelumnya. Beberapa aplikasi pinjol legal masih menagih, namun dengan cara yang lebih sopan setelah LBH ikut campur. Pak Surya kini mulai belajar mengatur keuangan. Ia mengikuti pelatihan UMKM yang disediakan oleh komunitas anti pinjol. Ia belajar membuat anggaran dan menyisihkan sebagian penghasilannya, walau kecil. Pharrell pun ikut mendukung. Ia menyisihkan sebagian uang hasil manggung untuk tabungan keluarga. "Kita harus jaga masa depan, yah," katanya sambil tersenyum. Kata-kata sederhana itu membuat Pak Surya bangga. Hubungan ayah anak itu kini semakin erat. Mereka tidak lagi menyimpan rahasia. Jika ada masalah, mereka bicarakan bersama. Tak ada lagi kata "nanti" atau "tidak apa-apa" yang diucapkan untuk menutupi luka. Pak Surya juga mulai lebih dekat dengan tetangga. Ia menceritakan kisahnya secara terbuka di forum RT. Banyak warga mulai terbuka tentang masalah mereka sendiri. Desa mereka perlahan jadi tempat yang lebih suportif. Doa juga menjadi bagian penting dari pemulihan. Setiap malam, Pharrell dan ayahnya berdoa bersama. Mereka meminta kekuatan, bukan uang. Dan mereka percaya, Tuhan akan membukakan jalan seperti yang sudah terjadi. Hidup memang belum sempurna, tapi mereka kini melangkah dengan hati yang tenang dan saling menggenggam. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bulan kemudian, akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Pharrell muncul dan mulai menyebarkan foto-foto lama yang menyudutkan keluarga mereka. Foto Pak Surya yang sedang duduk di depan rumah, editan dari para penagih pinjol, diunggah kembali oleh akun tersebut. Captionnya bernada menghina, "Anak artis tapi ayahnya penipu pinjol." Pharrell terkejut. Ia menangis karena merasa perjuangan mereka diulang dari nol. Ia tahu ayahnya sudah berubah, tapi masyarakat dunia maya tidak semuanya pemaaf. Beberapa komentar sangat kejam. Pak Surya hanya bisa memeluk anaknya. "Biarkan mereka bicara, Le. Yang penting kita tahu siapa diri kita." Tapi Pharrell tetap terpukul. Ia sempat ingin menghapus semua media sosialnya. Bu Ratih dari LBH segera mengambil tindakan hukum. Ia melacak akun penyebar fitnah tersebut. Ternyata akun itu dibuat oleh salah satu debt kolektor ilegal yang merasa dirugikan oleh laporan Pak Surya. Polisi bergerak cepat. Dengan bantuan ahli, pelaku ditangkap. Media kembali memberitakan kasus itu, kali ini dengan judul "Keluarga Korban Pinjol Difitnah, Pelaku Ditangkap." Masyarakat kembali memberikan dukungan.
Banyak yang menyesal pernah menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Beberapa bahkan meminta maaf langsung lewat DM kepada Pharrell. Pharrell akhirnya kembali membuka akunnya. Ia menulis status, "Kita tidak bisa menghentikan orang bicara buruk, tapi kita bisa memilih untuk tidak menyerah." Status itu disukai ratusan ribu orang. Pak Surya bangga melihat anaknya tumbuh menjadi sosok yang kuat, lebih kuat darinya. Ia pun berjanji pada diri sendiri untuk selalu menjadi ayah yang jujur dan berani, apapun risikonya. Ujian itu menguatkan mereka, bukan mematahkan. Pharrell mulai menulis lagu baru berjudul "Suara dari Hati". Lagu ini bercerita tentang seseorang yang jatuh karena keadaan, tapi bangkit karena cinta keluarga. Ia menyanyikannya di sebuah konser amal. Ketika Pharrell menyanyikan lagu itu, para penonton terdiam. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk Pak Surya. Lagu itu seperti mewakili seluruh perjalanan mereka, pahit, sakit, namun penuh harapan. Label musik nasional mulai melirik Pharrell. Mereka menawarkan kontrak profesional. Pharrell berdiskusi dengan ayahnya dan memutuskan untuk menerima, asalkan ia tetap bebas menyuarakan nilai-nilai keluarga. Ia juga meminta agar sebagian hasil karyanya digunakan untuk membantu anak-anak lain yang terdampak pinjol. Ia ingin membuka yayasan kecil dengan nama Suara Hati Pharrell. Pak Surya pun ikut mendukung yayasan itu. Ia menjadi pembicara di beberapa kampus dan sekolah, mengedukasi tentang bahaya pinjol ilegal. Dari rasa malu, ia kini menjadi inspirasi. Tak hanya itu, desa tempat mereka tinggal juga mulai melakukan gerakan desa anti pinjol. RT dan RW mengadakan pelatihan keuangan dasar dan membuka layanan konsultasi gratis. Pharrell merasa bangga. Ia sadar bahwa dari luka ayahnya, bisa tumbuh perubahan yang besar. Ia tak menyangka bahwa lagu-lagunya bisa menjadi penggerak perubahan sosial. Kini Pharrell bukan hanya penyanyi, tapi simbol perjuangan anak dan ayah. Ia tak lupa asal-usulnya. Ia tetap sederhana, rendah hati, dan selalu tersenyum saat berbicara dengan siapapun. Ia belajar bahwa suara dari hati tak akan pernah mati, selama ia jujur, tulus, dan tidak pernah menyerah. Tahun berganti, kehidupan keluarga Pharrell jauh lebih stabil. Mereka pindah ke rumah yang lebih layak hasil dari kerja keras dan bantuan para donatur. Meski begitu, mereka tak melupakan masa-masa sulit itu. Di ruang tamu rumah baru mereka, terdapat figura kecil bertuliskan, "Jangan lupa dulu kita pernah terlilit utang." Itu bukan untuk malu-maluin, tapi pengingat untuk selalu bersyukur. Pharrell mulai sering tampil di panggung nasional dan bahkan internasional. Ia diundang ke Forum Anak Muda ASEAN untuk menceritakan kisah hidupnya dan pentingnya literasi keuangan. Pak Surya kini membuka warung sembako kecil yang dikelola sendiri. Ia tak lagi bergantung pada kerja kasar. Usahanya mulai berkembang karena banyak yang ingin mendukungnya. Mereka tak kaya, tapi cukup. Dan lebih penting, mereka hidup jujur dan damai. Tak ada lagi telepon, ancaman, tak ada lagi tidur dalam ketakutan. Pharrell juga mulai belajar investasi kecil-kecilan. Ia tak ingin uangnya habis begitu saja. Ia ingin memastikan bahwa masa depan dirinya dan ayahnya aman secara finansial. Sebuah stasiun TV membuat film dokumenter tentang mereka. Judulnya, Cahaya dari Luka. Film itu mendapat penghargaan karena menginspirasi banyak orang. Pak Surya menonton film itu sambil menangis. Ia tak percaya bahwa ia yang dulu hampir putus asa, kini menjadi simbol harapan. Semua karena Pharrell, anak yang tidak pernah berhenti percaya padanya. Setiap malam, sebelum tidur, mereka selalu mengucapkan 3 kata, "Kita kuat, ya." Kata itu jadi mantra kehidupan mereka. Dan kini, mereka siap menyambut masa depan tanpa takut. Hari itu, Pharrell tampil di panggung besar, di depan ribuan penonton. Ia menyanyikan lagu, "Ayah Jangan Menangis Lagi", dengan penuh penghayatan. Di bangku penonton, Pak Surya meneteskan air mata haru. Setelah lagu selesai, Pharrell memanggil ayahnya ke atas panggung. "Ini bukan lagu tentang aku saja.
Ini lagu untuk semua anak dan semua orang tua yang pernah jatuh tapi bangkit kembali. Penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Malam itu, bukan hanya konser musik, tapi juga konser kehidupan. Kehidupan yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Pak Surya menggenggam tangan anaknya. Terima kasih, Le. Ayah bukan siapa-siapa kalau tidak ada kamu. Farel hanya tersenyum dan memeluk ayahnya. Setelah konser, mereka kembali ke rumah. Di halaman, tetangga sudah berkumpul untuk memberikan kejutan kecil, ucapan selamat dan syukuran sederhana. Semua ikut bahagia melihat kebangkitan mereka. Farel duduk di samping ayahnya sambil menatap langit. Yah, besok kita mulai syuting video klip yayasan ya. Pak Surya hanya mengangguk sambil menahan haru. Kisah mereka telah menjadi pelajaran bagi ribuan orang. Tak hanya tentang pinjol, tapi tentang kasih sayang, kesalahan, keberanian untuk berubah, dan kekuatan saling percaya. Farel menulis buku tentang kisahnya, berjudul Aku dan Ayah Melawan Dunia. Buku itu menjadi bestseller dan dibaca di sekolah-sekolah sebagai materi pendidikan karakter. Dan meskipun waktu terus berjalan, satu hal tak pernah padam, harapan. Selama ada cinta dalam keluarga, tak ada luka yang tak bisa sembuh. Sekian ceritanya.